di smartphone kita, pasti semua sih punya smartphone. Apa ada yang masih memakai Nokia analog? Saya rasa tidak. Tapi kalau punya Nokia analog pun, pasti kita selalu punya attachment dengan yang namanya games. Di sini saya kumpulkan dari berbagai sumber begitu banyak games yang engage dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Snake sampai dengan aplikasi games dalam isu politik sekalipun itu diaplikasikan dalam game. Jadi kita lihat saudara bahwa sebenarnya game mekanik itu sendiri sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita mau jujur bisa kita lihat kita bekerja pun sebenarnya kita itu adalah games. Kenapa? Kita ingin mengejar insentif. Bapak Ibu semua di sini, saudara-saudara sekalian pasti ingin bonus kan? Nah, kalau kita main game, itu ada bonusnya juga. Jadi, bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, secara jujur ada pepatah. Mengapa kita harus main game? Kita harus main game karena ini. All work and no play makes Jake a dull boy. Karena kenapa? Si dulu aja jadi tukang insinyur. Makanya kita harus juga main game supaya jangan jadi dull boy. Ya, kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sebenarnya itu sudah menjadi social games. Kita bisa lihat di Twitter sendiri, kita bisa merasakan bagaimana sebenarnya kita menjadi populer. Misalnya tadi Pak Henry sudah menyebutkan Save Haji Lulung. Paling tidak kita pernah bilang, wah saya juga ikut tuh menyelamatkan Haji Lulung. Walaupun tidak tahu apa yang mau terjadi dengan Save Haji Lulung misalnya gitu. Save KPK, Save Ahok, dan lain-lain. Kita bersama-sama ikut menaikkan popularitas isu tersebut. Secara tidak langsung kita ikut dalam suatu permainan meng-achievement atau menyampaikan achievement dari suatu pesan tersebut. Jadi bisa dibilang games ini sudah mulai masuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi dalam bisnis, dalam launching, dalam marketing, game itu juga sudah diaplikasikan untuk memperkenalkan sebuah produk. Nah, Nicole Lazzaro dari XEO Design itu memberikan 4 framework seperti ini. Jadi di situ ada 4 kunci bahwa bagaimana membuat game itu makin menarik. Dari hard fun, easy fun, altered stage, people factor. Bapak Ibu sekalian sekarang bisa lihat bahwa games itu semua mencakup 4 kunci ini. Dan yang paling terakhir itu kita bisa lihat misalnya game yang dulu sempat terjadi .A atau yang bisa disebut Warcraft itu sudah masuk ke yang namanya people factor. Jadi di situ ada outer stage-nya, dan di situ kita bisa melihat secara psikologi itu mengenerate berbagai macam feeling, sensasi, mulai dari frustrasi bisa, amusement bisa, excitement bisa, dan segala macamnya. Itu bisa diaplikasikan. Nah, Maslow sendiri membahas mengenai game ini. Bagaimana sebenarnya game itu bisa disetarakan dengan yang namanya Maslow. Nah, yang paling bawah itu Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa itu merupakan kebutuhan, ini adalah tingkat kebutuhan dari yang paling bawah, physical, safety, belonging, esteem, sampai self-actualization. Nah, untuk game sendiri, kalau game yang paling basic kita dulu sering main itu adalah secara individu. Individu bagaimana? Dia itu lebih bagaimana kita survive. Kalau kita main Pac-Man dulu, itu bagaimana kita supaya survive si Pac-Man dari awal sampai akhir kita bisa menjauhi musuh-musuhnya dan lain-lain. Tetapi yang sekarang apa yang terjadi, itu sudah masuk ke taraf yang paling atas, self-actualization, di mana itu kita itu ingin mengkreasi sesuatu. Itu bisa kita alami sewaktu Facebook itu membuat games bermacam games dalam Facebook sendiri, di mana kita mengkreasikan sesuatu walaupun platformnya sama. Bapak Ibu pasti nggak tahu, saya kira masih ada yang setiap bermain Farmville sekarang atau Restaurant City, itu adalah bagian dari bagaimana mengkreasikan sesuatu, menunjukkan sesuatu kepada teman-teman lain. Bahkan untuk membeli resources untuk membangun restoran kita ataupun pertanian kita itu kita memerlukan dukungan dari teman-teman kita. Jadi mengkreasi secara sosial.
Nah, untuk itu para kreatif designer itu berusaha membuat suatu sensasi di luar dari website. Selama ini kan itu Facebook ataupun Twitter itu adalah berbasis website yang dibangun dalam platform yang namanya X. Nah, ada satu platform yang sudah dibangun, yaitu yang disebut dengan Second Life. Second Life, mungkin saya boleh tahu siapa yang pernah punya account Second Life? Satu, ya, satu. Berarti itu gamer sejati. Terima kasih Pak. Nah, kalau yang pernah wajar ini gagal, kenapa? Karena saudara-saudara di sini jarang yang memakai, bahkan nggak ada, cuma satu. Gitu. Nah, ini platform ini tidak terdengar karena ini harus memerlukan infrastruktur yang kuat, khususnya jaringan yang sangat cepat, karena dia benar-benar virtual world. Jadi kalau kita bagaimana karakteristiknya, kita bisa bandingkan. Kalau Facebook itu representasi kita adalah foto kita. Kita nggak bisa lebih dari situ. Tetapi kalau representasi dari Second Life itu adalah avatar. Avatar di mana kita punya suatu avatar online di dalam layar, di dalam space itu. Kita bisa menghias avatar kita itu sesuai dengan keinginan kita. Jenis kelamin kita pun bisa kita ganti di situ. Jadi dalam Second Life ini kalau kita mau di real life pria, di situ bisa jadi wanita. Kalau kita mau tangannya dua, kita pengen tiga, kita bisa bikin. Nah, itu tergantung keinginan kita di virtual world itu, di Second Life ini. Dan space-nya, environment-nya, kita bisa lihat perbedaannya bahwa di Facebook kita hanya bisa membaca. Tapi kalau di Second Life, itu kita bisa berinteraksi antara avatar dengan berbicara, dengan message juga bisa yang pasti. Bahkan yang menariknya adalah dalam virtual world Second Life ini kita bisa berdagang, saudara. Jadi kita bisa, bahkan beberapa brand-brand terkenal, otomotif maupun baju, fashion, itu membuat digital produk yang bisa dijual di Second Life ini, dan mata uangnya adalah mata uang yang diaplikasikan khusus untuk Second Life ini. Nah, kenapa Second Life ini gagal? Ini dia. Dari usernya saja kita bisa lihat, dalam 10 tahun Facebook itu mencapai sekitar 1 miliar user, atau bisa dibilang 1 miliar account created-nya. Sedangkan untuk Second Life itu hanya 36 juta. Jadi itu hanya beberapa orang yang yang berminat untuk tetap dalam Second Life ini. Nah, oleh karena itu terjadi perdebatan. Berbagai sumber online menyebutkan bahwa bagaimana sebenarnya, apakah virtual world ini sendiri applicable-kah untuk menjadi suatu produk online, atau justru kita hanya berhenti sampai digital produk yang berupa X saja. Itu yang menjadi isu di sini. Jadi masa depan itu seperti apa sih, khususnya untuk Gen Z? Apa yang mereka inginkan? Apakah Gen Z itu akan kepada digital produk seperti apps yang sedang kita punya sekarang, atau lebih daripada itu? Nah, untuk itu ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa kembali lagi yang ditemukan dulu itu adalah virtual reality. Virtual reality itu ternyata masih punya potensial. Dimana, kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan Second Life tadi, di mana menggerakkan avatar kita itu masih dengan media keyboard, mouse, dan lain-lain, atau bahkan touchscreen sekalipun, maka untuk virtual reality ini kita interaksinya lebih bebas tanpa melalui media apapun. Jadi kita gerakkan tangan, maka avatar kita akan menggerakkan sesuatu seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekitar 2 hari yang lalu ternyata ada kabar baik, saudara. Biasanya kalau perusahaan ini mengeluarkan produk, kita akan ramai-ramai mendownloadnya, pasti. Jadi Google ternyata dia masuk kepada virtual reality project. Itu yang terjadi. Dan kita lihat ini adalah virtual console yang pasti ada beberapa saudara-saudara sekalian itu pernah punya, atau bahkan pasti membelikan untuk anak-anaknya atau ponakannya. Dan ini ternyata
masih digandrungi. Kalau yang suka dancer biasanya ini adalah media yang tepat untuk berlatih ataupun menjaga stamina ataupun bermain tenis sendiri misalnya, ya kita bisa bermain seperti ini. Nah, Profesor ECE dari Tangible Media Lab di MIT itu punya framework seperti ini. Jadi yang kita inginkan itu adalah radical atom seperti yang paling sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi yang kita inginkan sebenarnya gimana? Informasi itu adalah kita grab. Jadi tidak sekedar sekarang kita baca, tapi kita grab. Kita grab kemudian kita rasakan feeling, emosi. Jadi itu yang kita inginkan. Dimana saat ini kita masih dalam fase yang namanya graphical user interface. Jadi yang saudara-saudara kita sekarang ini semua capai itu adalah masih dalam graphical information space, graphical user interface. Itu yang masih kita alami sekarang. Nah, untuk itu salah satu karya yang dilakukan oleh Tangible Media Lab, dan mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang penelitian atau proyeknya juga masih seperti ini, saya ajak untuk berdiskusi bahwa saat ini Tangible Media Lab membangun produk seperti ini. Ya bayangkan saudara-saudara, apabila informasi, bagaimana kalau informasi itu di-grab? Kira-kira seperti ini. Jadi apa yang bisa kita dapat dari proyek ini adalah ketika saudara membeli sesuatu seperti tadi yang sudah dipaparkan pada presentasi sebelumnya, kita bisa merasakan apa yang ada di sana, lebih dari beyond dari apa yang kita rasakan di sana. Misalnya di sini ada bola, kita bisa mengangkat bolanya, kita bisa mentransfer bentuk yang ada sekarang ke yang lain di jarak geografis di sana. Misalnya di sini adalah lukisan atau piring, kita bisa menginteraksikan apa yang kita punya di sini sekarang di sini ke sana. Istimewa adalah ketika proyek dalam produk desain. Jadi produk itu kita tidak hanya bisa lihat, tapi kita bisa lihat realnya di beberapa pihak dalam kolaborasi desain. Jadi yang menarik, interaksi bagaimana jika meja yang ada di depan saudara itu memberikan suatu informasi. HP Anda itu ada ring tentang meeting yang sibuk atau message yang penting. Nah, ini juga akan membuka paradigma baru bagaimana membuat suatu games. Dan otomatis juga selanjutnya kita akan lihat bagaimana pembelajaran juga akan berubah. Gen Z sendiri itu sudah mulai masuk kepada produk-produk 3D. Jadi kita perkirakan bahwa hal-hal yang berbau 3D, digital 3D akan lebih diapresiasi oleh mereka. Nah, ternyata di baliknya adalah mengombinasikan antara virtual console tadi dengan yang namanya mekanisme di balik layar seperti piano. Dan virtual kinetic itulah yang menggerakkan itu semua. Jadi saudara-saudara, saya bisa share bahwa sebenarnya ke depan itu apapun aktivitas bisnis kita itu sebenarnya adalah masuk kepada ranah gamification. Jadi menggamifikasi
semua hal untuk tetap menjaga engagement Gen Z ini terhadap website kita ataupun aktivitas kita. Itulah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah dibahas oleh para panelis sebelumnya, itu adalah tentang social collaboration. Mereka akan sangat, walaupun itu sebenarnya mereka terpisah, tapi mereka akan sangat nyaman untuk bersosial collaboration, khususnya dalam di digital media sendiri. Kemudian tidak lupa, hal yang perlu ditingkatkan itu adalah mengenai emotional design. Jadi, dalam hal ini perlu kita attach suatu warning ataupun suatu mekanisme bagaimana transfer emosi dari produk Anda ataupun dari customer service misalnya kepada si klien, khususnya Gen Z ini. Nah, sebagai penutup, sebagai pembangkit semangat kita bersama, saya ingin bagikan suatu pantun. Ke Borobudur berdasi naik kereta api, makan bawang putih, bawa ketupat. Ambisi berinspirasi, wujudkan mimpi. Bendera merah putih, jayalah Indonesia hebat. Terima kasih.